Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tutorial sebelumnya untuk program Move. Kali ini saya akan membuat program untuk komparator. Jadi ini program yang sudah saya buat pada tutorial sebelumnya ya. Teman-teman bisa melihat kembali untuk video untuk penggunaan program Move. Jadi ini sama persis programnya. Jadi saya hanya menambahkan untuk penggunaan komparator di sini. Jadi di baris 12 ini ada program baru, ada M7, kemudian ini ada lebih kecil dari D0 dan K2. Itu outputnya ke X0A. Nah, jadi ini untuk penggunaan komparator lebih kecil dari D0, lebih kecil dari K2. Oke, saya akan membuat program yang lain, tapi sebelum ke sana, saya akan menunjukkan sedikit program atau dokumentasi ya, yang sudah ada di program JSWorks 2. Klik JSWorks 2 Help. Anda klik searching di sini. Kemudian klik compare. Enter. Berikutnya cari yang ada lambang seperti ini ya. Nah, ini untuk 16 bit. Kemudian untuk 32 bit di sini juga ada, double klik. Jadi ada perbedaan sedikit antara 16 bit dan 32 bit. Jadi untuk 32 bit mereka menggunakan D ya di depannya. Nah, untuk kali ini saya akan fokus di program 16 bit terlebih dahulu ya. Nah, untuk program 16 bit sebenarnya cukup sederhana. Teman-teman bisa lihat ke bawah. Jadi untuk sama dengan ya, S2 sama dengan S1. Ini maksudnya berarti konstanta yang ada di sini dan ini di sini sama gitu ya. Kemudian kurang dan lebih besar itu berarti tidak sama dengan ya. Jadi S1 tidak sama dengan nilai S2 dan seterusnya ya, ada lebih besar, ada lebih kecil dan sama dengan, kurang dari, lebih besar sama dengan. Nah, pastikan teman-teman melihat posisinya ya. Ini S1 S2 berarti yang dikomparasi itu bilangan yang paling depan dan paling belakang. Jadi contoh misalkan ini ya, berarti S1 dibandingkan ke S2. Kalau kita menggunakan lebih kecil berarti S1 lebih kecil daripada S2. Oke ya, paham ya. Kita lanjut ke program. Saya akan coba simulasikan di programnya. Saya akan membuat kurang lebih 6 program di sini. Identik dengan ini ya, saya hanya mengubah lambang yang ada di sini, lebih kecil, lebih besar dan lain sebagainya. Oke, kita klik F5 di sini atau open kontak ya, beri nama M7, enter. Kemudian selalu untuk program komparator dan juga yang lain ya, move dan lain sebagainya, itu menggunakan application instruction atau function instruction di sini. Klik. Untuk berikutnya saya akan membuat lebih besar ya, lebih besar, spasi D0 dan konstanta 2, enter. Nah, outputnya langsung berupa coil. F7, saya beri nama outputnya X0B. Oke, berikutnya sama ya, saya beri nama open kontak M7, kemudian open function instruction di sini. Untuk kali ini saya akan menggunakan lebih besar sama dengan D0 K6 ya, saya ubah sedikit nilainya. Kemudian outputnya berupa coil, jadi sekarang X0C.
Untuk output berikutnya, sebentar saya coba lihat dulu ya, masih ada tersisa di sini. X0C, oke benar. X0C coil X0C. Oke, tadi ada kesalahan sedikit. Lanjut ya, M7, enter. Open instruction. Berikutnya kita coba lebih kecil ya, sama dengan D0 spasi ke-6. Outputnya berupa coil X0D. Bentar. X0D instruction hub. Oke. X0D. Oke, berikutnya sama ya, open coil M7, enter. Application instruction kali ini sama dengan ya, ini D0 K6. Sorry, instruction belum ada. Berikutnya open coil di sini, ini X0 X0E ya. Kemudian sama ini kita beri M7, open instruction atau F8. Kali ini tidak sama dengan, sama sekali salah ya. D0 K6, kita lihat nanti hasilnya. Kemudian ini open coil, berarti X0F. Oke, sementara ini dulu ya, kurang lebih ada 6 outputan. Kita F4, kita compile. Oke, tidak ada error. Kita coba langsung simulasikan ya, tekan tombol ini. Oke, baik, program sudah running, Nino saja. Oke, dari awal dulu. Di sini saya akan men-trigger memori 2 untuk memindahkan konstanta 6 ke D0, data block D0 ya. Tekan shift enter. Oke, sudah pindah ya, D6. K6 ke D0, nilai D0 itu 6 nilainya sekarang. Oke, kita fokus ke D0 ya, yang sudah kita move. Kita abaikan program yang di bawah ini. Kita fokus ke komparator di sini. Oke, sekarang yang pertama, berarti D0 lebih kecil dari K2. Nah, K2 ini nilainya 2. Berarti mesinnya ini tidak energize ya, outputnya. Oke, jadi M7 saya energize semua karena inputan pertama itu untuk men-trigger sama semua ya, M7. Oke, untuk yang pertama nilai D0 itu lebih besar daripada K2, jadi outputnya tidak energize di sini. Oke, yang kedua D0 lebih besar daripada K2, berarti 6 lebih besar daripada K2. Benar, berarti outputnya energize X0B. Kemudian berikutnya ini juga sama ya, lebih besar atau sama dengan. Berarti ini kan 6 sama dengan K6 di sini ya. Saya ubah nilainya sesuai sehingga outputnya energize di sini. Yang berikutnya juga sama, ini 6 lebih kecil atau sama dengan konstanta 6. Berarti ini sama dengan 6 ya. Nilainya sama, outputnya juga energize untuk X0D. Yang kelima ini berarti sama dengan, nah ini juga sama, outputnya juga energize. Nilai 6 D0 sama dengan K6. Oke, yang terakhir tidak sama dengan ya, lambangnya seperti ini.
Berarti D0 nilainya 6 tidak sama dengan nilai 6. Aktualnya kan sama dengan ya. Jadi outputnya itu off. Cukup sederhana dan simpel. Kemudian saya ingin tunjukkan juga di sini ada device comment. Saya sudah memberikan nama untuk masing-masing output tadi ya di sini. Anda tinggal save dan otomatis outputnya juga akan berubah untuk keterangannya. Oke, cukup sekian untuk tutorial komparator kali ini. Jangan lupa isi pertanyaan di kolom komen dan juga like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.